hari Jumat untuk memberikan program edukasi dari Rumah Sakit Fitri Chandra. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas seputar gigi nih. Karena kebetulan saya sebagai dokter gigi di rumah sakit ini, saya dokter gigi Lita. Jadi misalnya untuk ada masalah kesehatan rongga mulut, Bapak Ibu bisa konsultasi kepada kami. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas tentang masalah sakit gigi pada ibu hamil. Ada beberapa mitos di masyarakat yang berkembang itu, katanya benar nggak sih dok kalau misalnya gigi ibu hamil itu giginya lebih rentan keropos karena nutrisinya terserap sama bayi. Pernah dengar nggak kayak gitu? Ya sering ya. Nah, kita mau cari tahu nih, bener nggak sih mitos yang beredar di masyarakat itu? Nah, untuk nutrisi bayi itu sendiri sebetulnya dia sudah tercukupi dari makanan dan minuman yang ibu minum sendiri. Dari vitamin juga bisa. Jadi semuanya udah terpenuhi dari dalam badan ibu. Nah, kalau misalnya ada ibu yang giginya pas hamil, sebelum hamil tuh saya giginya cuma berlubang kecil dok, tapi habis hamil kok jadi lebar. Nah itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Biasanya ibu hamil itu pasti mengalami efek mual ya, apalagi waktu kehamilan pertama atau pas trimester pertama. Nah, kalau misalnya mual itu ibu-ibu suka nih ngemil makanan buat ngilangin mualnya. Itu nggak cuma makanan, minuman pun juga berkontribusi di sini. Makan minuman yang manis, asam, udah deh itu musuh banget buat giginya. Nah, kalau pas lagi mual kayak gitu, asam lambung kan otomatis naik. Ditambah lagi kalau misalnya ibu itu sendiri punya masalah kesehatan lambungnya, punya MAH kayak gitu. Nah, rongga mulutnya jadi dalam suasana asam, jadi gigi itu rentan banget nih berlubang. Nah, kayak gitu ya. Jadi faktanya seperti itu. Kalau misalnya pas hamil udah mual, malas gosok gigi, udah deh diperparah semuanya. Kadang ada ibu hamil juga yang ini giginya, gusinya dok kayak saya kok suka berdarah ya. Kenapa? Gusi pada ibu hamil karena pengaruh hormonal itu kan jadinya membesar, meradang dia di sana. Kalau misalnya ibu bercermin di depan kaca itu sambil dilihat, oh gusik saya kemarin kayaknya nggak segede ini, nggak semerah ini. Kenapa ya? Dilihat di sana ada karang giginya apa enggak. Nah, faktor hormonal ini berperan penting juga nih. Kalau misalnya jarang menggosok gigi, ada plak numpuk di sana. Jadi kalau misalnya kesentuh dikit aja kadang berlubang, kadang berdarah. Nah, kayak gitu. Jadi faktor hormonal ini sangat berperan penting. Nah, kalau misalnya gimana dok? Kalau misalnya saya sakit gigi waktu hamil, sering banget kayak gitu. Kalau misalnya udah sakit gigi, pengen banget dok dicabut nih biar hilang langsung ya. Orang kadang berpikir kalau misalnya pencabutan gigi itu alternatif terakhir, pengen menghilangkan rasa sakitnya sesegera mungkin. Jadi pas sakit datang ke dokter gigi, udah deh selesaiin semuanya, dicabut aja. Nah, kadang kayak gitu ya. Nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak sering banget nih. Betul nggak hal ini ya? Kalau misalnya untuk pencabutan gigi, jangan terburu-buru. Selama itu giginya masih bisa dirawat, mahkotanya masih bagus, bisa ditambal dulu, bisa dirawat saluran akarnya dulu, dimatikan. Jadi untuk perawatan itu kita berusaha mempertahankan gigi itu selama mungkin di dalam mulut gitu. Walaupun kondisinya ada beberapa gigi yang udah non vital, tapi seenggaknya misalnya ada kehilangan gigi itu penampilan kan jadi kurang bagus ya, apalagi gigi depan. Senyum kita ngelihatnya orang itu dari gigi depan dulu nih. Iya nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Iya, apalagi kalau misalnya gigi atas, ada yang ompong nih, udah ilfil ya kalau ada orang yang ngedeketin kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan pencabutan gigi gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari pemaparan saya hari ini? Mungkin ada beberapa permasalahan tentang kesehatan rongga mulutnya dari bapak ibu sekalian. Tidak ada, semuanya sudah cukup jelas ya. Jadi tetap selalu jaga kesehatan. Walaupun dalam masa pandemik ini, kita nggak boleh lupa tetap selalu jaga kesehatan rongga mulutnya biar nggak ada masalah di kemudian hari. Gitu nggih? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.